Sebelumnya, di Dr. Stone, pertempuran kerajaan sains melawan kerajaan Xeno berakhir cukup seimbang. Kerajaan sains berhasil menangkap Xeno dan menjadikannya tawanan. Sedangkan tim penyerang dari kerajaan Xeno berhasil menyergap dan mengambil alih kapal induk Perseus. Kemudian diadakanlah sebuah gencatan senjata sementara. Kerajaan Xeno yang diwakili oleh Brody menjalin kerjasama dengan pihak Senku yang diwakili oleh Nikki. Mereka hendak membangun kota jagung sebagai bahan baku asam nitrat yang nantinya akan digunakan untuk membangkitkan 1 juta orang. Sementara tim kecil Senku membawa Xeno menuju ke Amerika Selatan di mana cahaya pembatuan pertama kali muncul. Namun, perjalanan mereka bukan tanpa halangan. Stanley beserta tim petarung elitnya menggunakan kapal Perseus untuk mengejar tim Senku. Tujuan mereka jelas untuk membebaskan Xeno. Jadi, situasi tim Senku saat ini, mereka menuju ke Amerika Selatan untuk menyelidiki sumber cahaya pembatuan sambil terus menghindar dari kejaran tim Stanley. Dr. Stone Season 4 Science Future Part 2. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke Amerika Selatan, Xeno tiba-tiba tertarik dengan ambisi Senku yang ingin mengungkap rahasia di balik pembatuan dunia. Dia berasumsi bahwa teknologi pembatuan dunia sebenarnya masih berada di bumi, bukan di bulan. Para penghuni bulan atau pelaku pembatuan dunia sebenarnya meninggalkan teknologi tersebut di bumi. Senku sempat terkejut ketika mendengar pernyataan tersebut. Ternyata Xeno memiliki pemikiran yang sama dengannya. Mereka sama-sama menduga bahwa teknologi pembatuan dunia masih berada di bumi. Xeno kemudian mengajukan semacam proposal untuk bekerja sama dengan Senku. Jika kedua ilmuwan jenius ini bersatu, maka akan lebih mudah untuk mengungkap semua misteri ini. Dan ketika misteri ini terungkap, Xeno berniat untuk memonopoli senjata baru tersebut. Senku pun sepakat untuk bekerja sama dengan Xeno. Dengan menggabungkan kekuatan, maka mereka akan lebih cepat mencapai tujuan. Sementara itu, di kapal Perseus, tim Stanley sedang memuat bahan bakar untuk mengejar tim Senku. Mereka merampas kapal Perseus lalu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Sedangkan para penduduk kerajaan sains yang ada di situ akan dipindahkan ke kastil atau markas utama. Beberapa orang menyadari bahwa Ginro tidak ada di dalam barisan. Kemungkinan dia masih berada di dalam kapal. Mengetahui hal itu, Matsukaze yang sedang terluka berpura-pura lemas dan tersungkur untuk menyusup ke dalam kapal. Dengan cara ini, dia pun dibawa masuk ke ruang medis, lalu kemudian beraksi mencari Ginro secara diam-diam. Kemudian setelah berhasil bertemu, Matsukaze kembali tersungkur karena lukanya. Akibat hal ini, beberapa orang penjaga langsung datang dan segera menyergapnya. Kemudian Matsukaze diinterogasi oleh Stanley sendiri. Sambil menodongkan pistolnya, Stanley bertanya kemana tujuan Senku berlabuh. Tentu Matsukaze tidak akan membocorkan informasi apapun. Dia sudah sangat terbiasa dengan interogasi dan ancaman seperti ini. Namun berbeda dengan Ginro. Karena tidak ingin melihat Matsukaze disakiti, Ginro pun mengungkapkan semuanya kepada pihak Stanley. Dia mengatakan bahwa Senku dan kawan-kawan menuju ke Amerika Selatan. Kembali ke kapal tim Senku. Senku memperdengarkan rekaman suara ayahnya kepada Xeno. Dari sinilah Xeno mengetahui bahwa ada beberapa astronot yang tidak terkena cahaya hijau karena berada di luar bumi. Xeno juga mengenal mereka semua karena dulunya mereka adalah rekan di NASA. Dalam rekaman tersebut, ayah Senku mengatakan bahwa cahaya hijau awal mulanya muncul di benua Amerika Selatan. Atas informasi inilah, Senku memutuskan untuk menuju ke sana. Xeno semakin yakin untuk bekerja sama. Saat ini juga, mereka mulai menganalisa bagaimana cahaya hijau menyebar ke seluruh bumi. Mereka menggunakan gelembung sabun sebagai permisalan cahaya hijau yang menyelimuti bumi. Dari sini, mereka menghitung jarak, luas, dan kecepatan dari cahaya hijau tersebut.
Dengan hitungan tersebut, mereka bisa mengetahui bahwa titik awal cahaya pembatuan berada di garis lintang 3 derajat 7 menit ke selatan dan garis bujur 60 derajat 1 menit ke barat, tepatnya di dekat Sungai Amazon di benua Amerika Selatan. Di tempat tersebut tertidur sebuah misteri yang sudah melumpuhkan seluruh dunia. Perjalanan menuju ke Sungai Amazon tentu saja tidak mudah. Di sana terdapat beberapa macam hewan berbahaya seperti nyamuk demam berdarah atau serangga yang bisa bertelur di tubuh manusia. Jadi untuk alasan keamanan, mereka harus memutar jauh. Jika mengambil rute tersebut, maka tantangan terbesarnya adalah bahan bakar. Kapal yang mereka pakai ini bertenaga gas arang. Jadi setiap kehabisan bahan bakar, mereka harus berlabuh, mencari kayu, lalu mengubahnya menjadi arang. Perjalanan seperti ini sangatlah tidak efisien. Terlebih lagi, mereka juga sambil terus menghindar dari kejaran tim Stanley. Kemudian di malam hari, saat Taiju sedang mencari kayu, tiba-tiba muncul tulisan Hell yang melayang di udara. Semua orang langsung dipanggil untuk menyelidiki hal tersebut. Lalu setelah ditelaah lebih dalam, ternyata tulisan tersebut adalah layang-layang yang ditulis dengan memakai cat luminescence atau cat yang menyala dalam gelap. Pagi harinya, Senku dan kawan-kawan mendatangi tempat di mana layang-layang itu diterbangkan. Sesampainya di sana, mereka melihat semacam rumah pohon yang dibuat dengan rangkaian kayu dan tali tambang. Artinya, terdapat seseorang yang mendiami tempat tersebut. Tak lama kemudian, seseorang itu muncul dan mendatangi Senku dan kawan-kawan. Terlihat seorang wanita pendek dengan kondisi penglihatan yang kurang baik. Si wanita itu pun dibawa masuk ke kapal, lalu diberi sebuah kacamata. Terungkaplah identitas sesungguhnya dari si wanita tersebut. Dia bernama Dr. Chelsea. Dia adalah seorang pakar geografi yang dulunya sempat bekerja sama dengan Seno. Semenjak terlepas dari pembatuan, Chelsea selalu bertahan hidup sendirian. Namun, bukan berarti dia tidak butuh bantuan. Dia selalu berusaha mencari pertolongan dengan membuat sinyal di layang-layang yang bertuliskan kata help. Tapi karena kehabisan cat, kata yang seharusnya help menjadi hell. Kini, Chelsea resmi bergabung dengan tim Senku. Dengan pengetahuan geografinya, dia bisa menunjukkan jalan menuju ke Amazon tanpa harus memutar. Dia menyarankan untuk berlabuh di Ekuador, lalu menempuh jalur darat menuju ke Sungai Amazon. Namun masalahnya, jika menempuh jalur darat dengan berjalan kaki, maka akan sangat melelahkan. Oleh sebab itulah, Senku akan membuat kendaraan yang ringan, praktis, dan bisa melewati medan off-road. Kendaraan yang dimaksud adalah motor. Dan karena jumlah anggota mereka cukup banyak, maka tidak akan cukup dengan satu motor. Oleh sebab itulah, mereka akan membuat 6 motor. Untuk membuat motor, bahan pertama yang harus mereka cari adalah karet. Karet menjadi barang yang sangat penting karena itu adalah bahan utama untuk membuat ban. Dan dengan adanya Chelsea sebagai ahli geografi, dia bisa menunjukkan di mana tempat yang banyak ditumbuhi pohon karet. Lalu, di saat mereka sedang asik berdiskusi, tiba-tiba terdeteksi sinyal radar yang berasal dari kapal Perseus. Tim Stanley yang mengejar mereka sudah semakin dekat. Menyadari situasi ini, Chelsea segera membuatkan layar yang terbuat dari kain layang-layang yang bertuliskan Hell. Dengan bantuan layar tersebut, kecepatan mereka naik drastis dan cukup bisa memperlebar jarak dari kapal Stanley. Sambil terus menjauh dari kejaran Stanley, Ukyo sebagai operator radar juga berusaha membuat semacam pengecoh. Dia memanfaatkan besi-besi rongsokan lalu diikat di sebuah tiang kayu dan dipasang di mobil laboratorium. Mobil itu dibiarkan mengapung dan dijadikan umpan untuk mengecoh radar Stanley. Tim Senku melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba juga di tempat pohon karet. Pohon-pohon itu segera disayat untuk diambil getahnya. Semua orang bekerja sama, bahkan termasuk Seno sekalipun.
Lalu setelah cukup terkumpul, getah tersebut kemudian dicampur dengan cuka, bubuk belerang, lalu digulung dan dibentuk menjadi lingkaran, kemudian sedikit dipanaskan agar menjadi keras, lalu dipasangi velg, diisi angin, dan jadilah sebuah ban. Tim Senku terus berjalan dan akhirnya tiba juga di Ekuador. Di luar dugaan, daratan Ekuador saat ini sudah menjadi gurun pasir. Perubahan bumi selama 3.700 tahun memang benar-benar tidak bisa ditebak. Mereka kemudian segera mempreteli kapal dan mengambil mesinnya untuk digunakan sebagai mesin motor. Jadi, motor yang mereka buat akan menggunakan gas arang sebagai bahan bakar, bukan bensin Pertamina. Mereka semua bekerja keras siang dan malam untuk membuat 6 motor. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, motor mereka akhirnya selesai dibuat. Di saat yang bersamaan, tim Stanley juga sudah tiba di daratan Ekuador ini. Tim Senku segera memamerkan 6 motor baru mereka. Tentu pasukan Stanley sangat terkejut. Mereka heran bagaimana bisa tim Senku membuat motor dengan bahan-bahan yang terbatas dan dikerjakan di atas kapal. Namun rasa heran itu segera dikubur dalam-dalam. Mereka pun menembaki tim Senku secara bertubi-tubi. Untuk mengatasi tembakan-tembakan ini, tim Senku mengepot-ngepotkan motor untuk membuat tabir asap. Ditambah lagi, Seno juga dijadikan tameng manusia. Dengan begini, tim Stanley langsung berhenti menembak karena takut mengenai Seno. Namun tidak dengan Stanley sendiri. Dengan kemampuan menembaknya yang luar biasa, dia bisa mengenai pundak Hyuga dan Tsukasa meski pandangannya tertutup asap. Dalam momen yang singkat ini, Seno menyampaikan pesan memakai kode Morse dengan cara mengedipkan matanya. Atas pesan itulah, tim Stanley menerbangkan pesawat untuk mengejar tim Senku. Namun di luar dugaan, pesawat itu rusak dan terjatuh tak lama setelah lepas landas. Ternyata semua ini sudah diprediksi oleh Senku. Pesawat yang rusak tersebut adalah pesawat yang sama yang dipakai oleh Senku ketika melakukan pertempuran udara. Senku sempat memasukkan air gula ke dalam tangki bahan bakar sebelum meninggalkan pesawat tersebut. Dengan begini, tidak ada lagi yang bisa mengejar. Mereka pun melesat dengan mengendarai motor begalnya. Sementara itu, di markas utama, tim pembangunan kota Jagung sedang mendiskusikan bagaimana cara kerja Medusa. Senku meminta tolong mereka untuk membongkar dan menganalisa senjata pembatuan tersebut. Namun sayangnya, tidak ada orang yang memiliki keahlian dalam mengutak-atik barang elektronik. Oleh sebab itulah, mereka perlu mencari orang yang memiliki kemampuan tersebut. Ryusui menyarankan untuk membebaskan seorang teknisi jam Rolex. Kebetulan, Chelsea tahu kemana harus mencari seorang tersebut dan bahkan dengan mudah menggambar petanya. Namun, peta tersebut harus dikirim ke markas utama. Untuk mengirim gambar di zaman batu ini, Senku pun segera membuat faksimil. Tentu saja bukan faksimil listrik, melainkan faksimil manual. Senku menggambar kertas berpetak, lalu mengisi titik demi titik dengan memakai kode Morse. Di markas utama, Yuzuri Hara yang bertugas menerima kode dari tim Senku. Kemudian, setelah seharian penuh saling bertukar kode, terbentuklah sebuah peta yang menunjukkan lokasi seorang teknisi jam Rolex. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera mencari dan membebaskan sang teknisi tersebut. Namanya adalah Joel. Begitu terbebas, dia langsung diminta untuk membongkar dan meneliti bagaimana cara kerja Medusa. Terungkaplah bahwa komponen inti yang mentenagai Medusa adalah berlian. Dia pun mencongkel berlian yang sudah aus tersebut, lalu dibersihkan sedikit dan kemudian coba dipasang kembali. Cahaya hijau pun muncul bersamaan dengan dipasangnya berlian tersebut. Joel sangat penasaran dan mencoba mengaktifkan Medusa itu. Dia memberikan perintah suara yang berbunyi 1 meter 1 detik. Dalam sekejap cahaya hijau muncul dan membatukannya seorang diri. Setelah beberapa lama, Joel kemudian dibebaskan oleh teman-teman dengan disiram cairan pembangkit. Lalu, setelah tahu bahwa Medusa benar-benar bisa membatukan seseorang, Joel pun semakin bersemangat untuk menganalisanya.
kembali ke dataran Amerika Selatan. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan, tim Senku kini tiba di pegunungan Andes. Mereka berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana cara melewati pegunungan tersebut. Di balik pegunungan itu, terbentang luas hutan Amazon yang sangat terkenal di dunia. Tidak ada jalan lain selain melewati pegunungan tersebut. Jadi mau tidak mau, mereka harus mendaki. Seringkali mereka berhenti di tengah jalan, lalu mendorong motor agar supaya kuat mendaki. Cara seperti ini tentu saja sangat tidak efisien. Terlebih lagi, tim Stanley juga sudah selesai memperbaiki pesawatnya. Bisa gawat jika Stanley berhasil mengejar sampai ke tempat ini. Jadi untuk menghindari kejaran pesawat, Senku berniat untuk membuat kereta gantung, sebuah alat mobilitas 3 dimensi yang dirancang khusus untuk melewati gunung. Pertama-tama, mereka membentangkan kabel yang terbuat dari karbon dan besi. Kemudian mereka menggunakan velg sebagai roller, jok motor sebagai dudukan, dan mesin motor sebagai penggerak utama. Jadilah sebuah kereta gantung sederhana. Kereta ini maksimal bisa menahan berat sampai 160 kilo. Jadi setiap orang yang menyeberang harus ditimbang lebih dulu supaya keretanya tidak jatuh. 2/2 mereka menyeberang secara perlahan. Untuk orang yang berat badannya ringan, bisa langsung menyeberang bertiga. Setelah semuanya berhasil menyeberang, mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Kemudian masuklah mereka ke wilayah hutan Amazon. Karena tertutup oleh pohon-pohon yang tinggi, tim Stanley kehilangan jejak mereka walaupun sudah menggunakan pesawat. Dia hanya bisa mengira-ngira kemana tim Senku pergi dengan melihat bekas jejak ban di tanah. Tim Senku mulai menjelajahi hutan Amazon. Beberapa daerah tidak bisa dilewati dengan motor, yang membuat mereka terpaksa harus berjalan kaki. Untuk mengantisipasi gigitan serangga atau hewan lainnya, Senku sudah menyiapkan sepatu boots yang terbuat dari karet. Hutan Amazon dipenuhi dengan binatang buas yang sangat berbahaya. Ada ular, serangga, dan lain sebagainya. Namun dari semua binatang tersebut, terdapat satu jenis binatang yang paling berbahaya, yaitu semut tentara. Senku dan Chelsea membuat sebuah jebakan untuk menangkap para semut itu. Lalu, para semut yang sudah ditangkap itu diekstrak menjadi sebuah cairan untuk dioleskan ke seluruh tubuh. Dengan memakai cairan tersebut, maka hewan-hewan yang ada di hutan ini tidak akan berani mendekat. Tim Senku melanjutkan perjalanan dan tiba di sungai Amazon. Untuk menyeberangi sungai tersebut, mereka membuat semacam rakit sederhana. Sisanya tinggal mengikuti arus sungai ini saja, mereka akan sampai di tempat tujuan. Sebuah tempat yang menjadi titik awal kemunculan cahaya hijau yang melumpuhkan dunia. Hari demi hari mereka habiskan mengapung di atas sungai Amazon. Lalu setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka tiba juga di tempat tujuan. Senja hari, di saat sinar matahari berwarna kuning keemasan, Senku dan kawan-kawan sangat terkejut ketika melihat sebuah candi raksasa yang sangat berkilauan. Semua mata terbelalak menyaksikan pemandangan yang sangat tidak biasa ini. Setelah ditelaah lebih dekat, ternyata semua itu adalah ribuan medusa yang menumpuk tinggi hingga menyerupai candi. Tanpa pikir panjang, Senku segera melakukan uji coba agar tahu apakah ada medusa yang masih aktif atau tidak. Dengan lantang dia mengatakan 1 meter 3 detik. Namun tidak ada yang terjadi setelah dia melantangkan perintah suara tersebut. Tidak hanya Senku saja, Taiju juga membantu melakukan uji coba terhadap semua medusa itu. Dengan kesadaran penuh dia masuk ke dalam tumpukan medusa, lalu mengatakan 1 meter 1 detik. Dan hasilnya tetap sama saja. Artinya, ribuan medusa yang menggunung tersebut semuanya sudah kehabisan baterai. Dengan jumlah medusa sebanyak itu, Senku berniat untuk membongkar dan melakukan penelitian. Dia ingin tahu bagaimana medusa bekerja dan ingin memperbaiki setidaknya 1 buah saja untuk digunakan melawan Stanley. Tim Senku juga harus membangun kapal baru untuk pergi dari sini, sekaligus menghindari kejaran Stanley. Kapal yang mereka bangun kali ini sangat berbeda dari kapal sebelumnya. Ukurannya lebih kecil dan dirancang agar tidak bisa dideteksi oleh radar. Dengan kata lain, mereka ingin membangun kapal stealth.
mereka melapisi seluruh badan kapal dengan bahan-bahan yang menyerap gelombang, yaitu karet dan karbon. Setelah kapalnya jadi, mereka pun menguji coba apakah kapal tersebut benar-benar bisa menangkal gelombang radar. Namun sayangnya, gelombang radar masih bisa mendeteksi kapal tersebut. Kegagalan ini sebenarnya sudah diperkirakan. Kapal stealth adalah perangkat berteknologi tinggi bahkan di zaman modern sekalipun. Jadi memang sulit untuk membuatnya di zaman batu ini. Lalu di tengah-tengah kebuntuan ini, Chrome tiba-tiba terpikirkan sebuah ide yang menarik. Dia menyarankan untuk melapisi badan kapal dengan Medusa. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Dulu ketika Medusa turun dari langit, tidak ada seorang pun yang bisa mendeteksinya. Artinya, Medusa-Medusa itu tidak terdeteksi oleh radar. Oleh sebab itulah, muncul sebuah ide untuk melapisi badan kapal dengan Medusa. Jadilah sebuah kapal yang tidak bisa dideteksi oleh radar. Selanjutnya, Senku berniat untuk membongkar dan menganalisa beberapa Medusa. Zeno juga ikut membantunya. Kedua ilmuwan jenius ini mengesampingkan permusuhan dan mulai menyatukan kekuatan. Satu persatu Medusa itu dibongkar dan diteliti. Mereka fokus mengamati berlian yang berfungsi sebagai baterai yang menghidupkan senjata pembatuan tersebut. Hampir semua berlian di dalamnya sudah menghitam. Mereka terus mencari dan mencari sampai akhirnya menemukan satu Medusa yang kondisi berliannya masih mulus. Namun, Medusa itu masih tidak berfungsi. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata ada retakan pada berliannya. Artinya, jika mereka punya berlian baru dengan kondisi mulus, maka kemungkinan besar Medusa itu dapat diaktifkan kembali. Jadi, proyek Senku selanjutnya adalah menciptakan berlian. Kali ini dia meminta tolong kepada tim Nikki yang berada di markas pusat. Di tempat itu, terdapat alat serta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat berlian. Jadi, Senku hanya akan memberikan tutorial dari jarak jauh, sementara tim Nikki lah yang membuat berliannya. Mulailah mereka menciptakan berlian. Mereka memanaskan alkohol di suhu panas tertentu hingga akhirnya berubah menjadi butiran-butiran kecil yang berkilauan. Tidak salah lagi, semua itu adalah berlian. Selanjutnya tinggal mengulangi proses yang sama sampai berlian yang dibutuhkan tercukupi. Dr. Stone Science Future masih bersambung di video selanjutnya.